pagi anak-anak didik teacher. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita belajar kembali, yaitu pada pembelajaran IPA dengan materi yang baru yang berjudul gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Sebelumnya teacher sudah menjelaskan ya bagian-bagian alat pernapasan manusia yang terdiri dari hidung, kemudian trakea atau tenggorokan dan juga paru-paru, serta proses pernapasan manusia yang terdiri dari dua jenis, pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, hari ini anak-anak boleh lihat bukunya pada halaman 23 ya. Hari ini kita akan membahas gangguan dan cara memelihara organ pernapasan pada manusia ya. Pertama yang kita akan bahas adalah gangguan pada organ pernapasan manusia. Gangguan itu ya penyakit yang menyerang pernapasan pada manusia ya. Ada flu, kemudian TB, kemudian juga ada asma, flu burung, dan terakhir ada kanker paru-paru. Satu-satu kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah flu ya, gangguan atau penyakit yang mengganggu organ pernapasan pada manusia adalah yang pertama yaitu flu. Flu itu disebabkan oleh virus yang namanya virus influenza ya. Pasti semuanya sudah pernah mengalami yang namanya flu ya. Flu merupakan penyakit yang mudah ditularkan. Nah, misalnya melalui bersin atau batuk ya. Jadi apabila kita sedang bersin, jika kita sedang diserang flu, ada baiknya kita harus menutup mulut menggunakan tisu ya. Apa saja gejala-gejala dari flu itu? Yang pertama adalah demam ya, kemudian tenggorokan kita terasa sakit, terus kepala pusing, nyeri otot ya, terasa nyeri otot-otot tubuh kita, kemudian ada juga batuk dan juga hidung tersumbat ya. Pasti semuanya sudah pernah mengalami yang namanya flu ya. Nah, yang kedua adalah TB atau tuberkulosis ya. Nah, pada buku kalian halaman 23 itu kalian simak ya. Penyakit TB disebabkan oleh sebuah bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru, atau TB itu sering disebut dengan penyakit TBC ya. Penyakit TB disebarkan melalui udara sama seperti flu ya. Ketika batuk itu makanya walaupun kita dalam keadaan sehat, ketika bersin tutuplah, atau batuk tutuplah mulutnya menggunakan tisu ya. Nah, apa saja gejala penyakit TB itu? Lihat di situ ya. Yang pertama, dada terasa nyeri ya, kemudian ada batuk-batuk sehingga mengeluarkan batuk berdarah. Selanjutnya kita tidak memiliki nafsu untuk makan, berat badan kita berkurang menjadi turun ya, ada demam tinggi juga, kemudian badan terasa lelah. Setelah itu ketika malam badan kita berkeringat sangat banyak ya, sehingga menyebabkan rusaknya paru-paru kita. Itulah gejala dari penyakit TB ya. Nah, yang ketiga yaitu penyakit asma. Penyakit asma itu sebuah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Kita terasa sesak ya ketika bernapas itu, dada kita terasa sesak, kemudian ada juga batuk. Ketika bernapas kita rasanya sangat berat. Itulah gejala dari penyakit asma. Apa yang menyebabkan penyakit asma itu sendiri atau pemicunya? Pemicunya yaitu menghirup udara yang tercemar. Mungkin udara yang kita hirup itu tercemar ya, misalnya ada polusi udara oleh kendaraan bermotor, mungkin terjadinya ada asap-asap pembakaran sampah. Nah, itu polusi udara ya, mungkin bisa saja pemicunya salah satu itu ya. Kemudian juga ketika udara dingin, alergi ataupun kelelahan itu pemicu dari penyakit asma. Nah, anak-anak bisa lihat halaman 23 ya. Itu seorang anak yang sedang menderita asma mungkin ya. Nah, di situ dia menghisap obatnya yang dihisap melalui alat yang disebut dengan inhaler ya. Obat tersebut dapat memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut. Nah ya,
ketika kumat asmanya akan terasa sesak napas. Selanjutnya ada juga yang kelima itu flu burung. Penyakit flu burung disebabkan oleh sebuah virus yang bernama H5N1 ya. H5N1 ini nama virus dari H5N1. Ini nama virus dari virus flu burung ya. Biasanya penderitanya itu tertular dari hewan unggas ya. Nah, virus ini bersifat menular dan mematikan ya. Apa saja ciri-ciri penyakit flu burung itu? Pertama adalah demam tinggi di atas 39 derajat Celcius. Kemudian sakit kepalanya dan juga tenggorokannya. Batuk yang terus-menerus tidak berhenti-henti ya. Biasanya terjadi setelah penderitanya kontak langsung dengan hewan unggas. Hewan unggas tahu ya, burung misalnya, kemudian ayam, bebek. Nah, jika hewan unggas tersebut ada virus itu, si penderita akan tertular ya, atau orang yang kontak langsung dengan hewan unggas tersebut akan tertular. Nah ya, bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita harus menghindari kontak langsung dengan hewan unggas tersebut. Kemudian harus menerapkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah berkontak langsung dengan unggas ya. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru itu merupakan penyakit yang menyerang antara rongga hidung dan trakea ya. Kemudian apa itu paru-paru? Paru-paru itu yang menghubungkan antara bagian hidung dengan paru-paru ya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu kita harus menghindari sedikit mungkin terpapar oleh asap rokok ya. Biasanya kanker paru-paru ini disebabkan oleh kebiasaan merokok penderitanya ya. Kanker paru-paru itu merupakan sebuah penyakit yang sangat berbahaya juga ya. Itu kanker paru-paru. Nah, dan sekarang ini kita sedang sedang dilanda negara kita, bahkan seluruh dunia ya, dan dilanda oleh penyakit yang kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 itu apa? COVID-19 itu singkatan dari coronavirus disease 19 ya, karena pada tahun 2019 virus ini menyerang manusia di berbagai belahan dunia ya, termasuk Indonesia. Nah, salah satunya ini adalah penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga kesehatan alat pernapasan manusia. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup minum air ya. Makanan yang mengandung gizi seimbang. Kemudian yang kedua, itu perhatikan gambarnya halaman 24 ya. Olahraga secara teratur. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker jika perlu ya. Nah, untuk saat ini kita dianjurkan untuk selalu menggunakan masker ya, karena sudah anjuran pemerintah, maka kita harus atau wajib mengikutinya. Kemudian menjaga jarak ya dengan sesama ya, tidak boleh saling berdekatan. Kemudian gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin ya. Nah, itulah beberapa cara menjaga alat pernapasan pada manusia. Nah, untuk pelajaran IPA hari ini teacher cukupkan sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.